Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Hak Kekayaan Intelektual J. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai indikasi geografis. Berikut adalah nama-nama kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Nikolas Gagas sebagai moderator. Saya Nita Rahma Azizah. Saya Chandra Rianando. Saya Stefanus Sangaptas Bayang. Saya Intan Zahrani Hartono Putri. Saya Alma Anjeli Rabbani. Saya Yohan Kubimanyu Matondang. Lalu berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian indikasi geografis. Indikasi geografis atau geographical indications merupakan salah satu bidang pada hak kekayaan intelektual. Menurut TRIPS artikel 22 bagian I, indikasi geografis memberikan perlindungan produk yang kualitas, reputasi, atau ciri khas lainnya yang dipengaruhi pada kondisi geografis suatu daerah. Pengertian indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum indikasi geografis. Awalnya, dasar hukum indikasi geografis terdapat pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Sampai saat ini, sejarah hukum indikasi geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat kepemilikan indikasi geografis. Sifat kepemilikan indikasi geografis dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Berikut adalah beberapa sifat kepemilikan indikasi geografis yang umum ditemui. Yang pertama adalah kepemilikan kolektif. Indikasi geografis umumnya dimiliki oleh kelompok atau asosiasi produsen yang berbasis di wilayah terkait. Yang kedua adalah perlindungan hukum. Indikasi geografis biasanya dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual di suatu negara. Dan yang terakhir adalah identifikasi asal produk. Indikasi geografis berfungsi sebagai tanda pengenal bagi produk yang berasal dari wilayah tertentu. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mengenali dan membedakan produk dengan reputasi atau kualitas tertentu yang terkait dengan daerah asalnya. Saya akan menjelaskan mengenai kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Secara umum, kepemilikan hak kekayaan intelektual dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kepemilikan hak intelektual secara personal atau individu, dan yang kedua, kepemilikan hak intelektual secara komunal atau kelompok. Hak intelektual personal adalah hak intelektual yang sepenuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi. Sedangkan hak intelektual komunal adalah hak intelektual yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Adapun prinsip hak personal yang pertama yaitu diteruskan dan dari penelitian ilmiah atau praktik bisnis atau karya seniman. Yang kedua, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi atau sastra dari individu atau badan hukum tertentu. Yang ketiga, bagian dari perkembangan iptek atau seni atau perdagangan bisnis. Yang keempat, dikenali inventornya atau penciptanya atau pelaku bisnisnya. Yang kelima, untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli. Sedangkan prinsip hak komunal yang pertama yaitu diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, bagian dari warisan budaya. Yang keempat, tidak dikenali pembuatnya atau penciptanya. Yang kelima, umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama. Yang keenam, berkembang dan muncul di kalangan masyarakat. Yang ketujuh,
kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal atau bersama-sama. Yang kedelapan, perlindungan dan pelestariannya dikehendaki tidak terbatas waktunya. Yang kesembilan, perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikaji bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut pada dasarnya hak kekayaan intelektual personal lebih menekankan pada aspek bisnis dan memiliki potensi untuk dikembangkan, sedangkan pada hak kekayaan intelektual komunal lebih menekankan pada sarana agama dan kebudayaan dan sangat sulit untuk dikembangkan karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai. Lalu masuk kepada materi selanjutnya, yaitu indikasi asal. Indikasi asal merupakan informasi yang menunjukkan negara atau wilayah tempat suatu produk, barang, atau jasa diproduksi atau berasal. Ini memberikan identifikasi terhadap asal-usul produk dan dapat memberikan informasi tentang kualitas, reputasi, dan karakteristik khusus terkait dengan wilayah tersebut. Indikasi asal juga dapat melindungi produk-produk dari pemalsuan atau penyalahgunaan merek dan membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih informan. Lalu, yang kedua yaitu nama domain. Nama domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses situs web di internet. Nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama yang dipilih oleh pemilik situs web dan ekstensi domain. Yang bagian pertama dari nama domain adalah nama, yang biasanya merupakan kata-kata atau frase yang dipilih untuk pemilik situs web. Nama ini dapat mencerminkan merek, perusahaan, topik situs web, atau istilah umum terkait dengan konten situs. Misalnya adalah nama domain seperti example.com. Kata di example-nya itu merupakan bagian pertama dari nama domain tersebut. Lalu bagian yang kedua adalah nama domain adalah ekstensi domain atau top level domain TLD. Ekstensi domain adalah bagian akhir dari sebuah nama domain dan menunjukkan jenis domain yang digunakan. Contoh dari ekstensi domain adalah .com, .net, .org, .edu, dan lain-lain. Setiap ekstensi domain memiliki aturan dan kegunaan yang berbeda-beda. Kemudian saya Stefanus akan menjelaskan syarat dari objek indikasi geografis. Suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk indikasi geografis ditentukan dari syarat mendasari. Syarat tersebut digunakan sebagai tolak ukur apakah suatu produk dapat dikatakan berhasil atau ditetapkan sebagai produk indikasi geografis atau tidak layak dikatakan sebagai produk indikasi geografis. Adapun syarat tersebut adalah bahwa pemilik indikasi geografis antara lain harus memiliki yang pertama, sistem manajemen yang kuat dan efektif. Yang kedua, kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik. Yang ketiga, sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat. Dan empat, mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan. Dan yang kelima, kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait indikasi geografis. Lalu yang kedua adalah syarat subjektif. Dalam melindungi indikasi geografis atas sebuah produk agar tidak diambil oleh pihak lain, maka pasal 53 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tegas menjelaskan pada bunyinya bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai suatu indikasi geografis harus didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek perlindungan indikasi geografis. Pengajuan indikasi geografis dapat diajukan oleh beberapa pihak dengan objek yang berbeda-beda. Berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis, dijelaskan bahwa yang dapat memohon perlindungan meliputi lembaga yang mewakili daerah tersebut dengan mengusahakan suatu barang atau produk yang berupa tiga hal, yaitu ada sumber daya alam yang merupakan produk atau segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, baik yang bersifat biotik maupun yang bersifat abiotik. Lalu yang kedua, objek perlindungan indikasi geografis dapat berupa kerajinan tangan. Kerajinan tangan merupakan hasil kreativitas dari masyarakat setempat dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Misalnya adalah kain tenun dari Mandar, terus juga tenun ikat dari Tanimbar, dan sebagainya.
Lalu yang ketiga, objek perlindungan geografis, indikasi geografis dapat berupa hasil industri. Nah, ini berupa hasil olahan manusia, berupa barang mentah yang menjadi barang jadi atau siap pakai. Contohnya ada tenun geringsing dan tenun sika. Selain dari lembaga-lembaga yang mewakili daerah tersebut yang dapat mengajukan perlindungan indikasi geografis, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota juga dapat membuat permohonan perlindungan indikasi-indikasi geografis terhadap produk-produknya yang menjadi ciri khas dari daerahnya masing-masing. Ini saya akan menjelaskan terkait tata cara permohonan indikasi geografis dalam jangka waktu perlindungannya. Dalam mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan indikasi geografis serta diatur dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, yaitu ada pun tata cara pengajuan permohonan pendaftaran indikasi geografis, yakni dengan cara mengirimkan pengajuan permohonan pendaftaran indikasi geografis kepada pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Tata cara permohonan indikasi geografis ini cukup dapat diajukan melalui laman web ig.dgip.go.id. Lalu ada pun dokumen yang harus disertakan, yakni dokumen deskripsi meliputi yang pertama, nama indikasi geografis yang dimohonkan, 2. Nama barang dan atau produk yang dilindungi, indikasi geografis, uraian karakteristik dan kualitas produk yang dilindungi. Yang ketiga, uraian lingkungan geografis dan hubungannya dengan produk indikasi geografis. Yang keempat, uraian batas wilayah indikasi geografis. Yang kelima, uraian sejarah dan tradisi terkait indikasi geografis. Yang keenam, uraian tentang proses produksi, pengelolaan, dan pembuatannya. Dan yang ketujuh, uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas. Yang kedelapan, label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis yang bersangkutan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah lampiran isi dokumen deskripsi. Selanjutnya, ada pun contoh-contoh indikasi geografis seperti yang tercantum dalam slide berikut, yakni ada 3. Yang pertama ada mebel ukir Jepara, yang kedua ada minyak nilam Aceh, dan yang terakhir adalah kopi robusta Papuan Bali. Terakhir adalah ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional adalah sebagai bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Adapun contoh-contohnya ialah yang pertama, Konde Kande Tolondona dari Sulawesi Tenggara, rumah adat tradisional dari Palikuran dari Bali, dan joget dangkong dari Kepulauan Riau. Setelah membahas berbagai hal mengenai perlindungan indikasi geografis, kelompok kami memberikan kesimpulan bahwasannya sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Suatu produk bisa memiliki indikasi geografis apabila telah memenuhi syarat yaitu syarat subjektif maupun syarat objektif. Permohonan perlindungan indikasi geografis dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang berada di daerah tersebut ataupun bisa dilakukan pengajuannya oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota terhadap menteri. Setiap daerah yang memperoleh indikasi geografis mempunyai sifat kepemilikan yang berbeda-beda, yaitu meliputi kepemilikan secara kolektif, perlindungan hukum, identifikasi asal produk, dan perlindungan dari penyalahgunaan terhadap produk yang mereka punya. Mengenai perlindungan yang dapat dari indikasi geografis serta berbagai ketentuan lainnya, bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis. Dengan demikian diharapkan berbagai kekayaan atau sumber daya yang dimiliki setiap daerah di Indonesia dapat memperoleh indikasi geografis agar mendapat perlindungan. Hal ini dapat diajukan oleh setiap lembaga-lembaga terkait maupun PP terkait dengan memperhatikan undang-undang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.